Maka saya nggak tertarik menghidupkan dinar dirham kecuali nanti sudah ada masanya, masa Imam Mahdi. Semuanya pakai dinar dirham. Nanti sabar-sabar dulu. Belum masanya buat-buat sendiri ya ketangkep. Dipermasalahkan karena melanggar. Ini tuan, ini ada tuannya. Maka ada muhakkamah. Apa yang berlaku ya, jangankan hukum full. Di zaman Sayyidina Ibnu Abbas ada seorang sahabat pakai baju di Mekah, baju bukan orang Mekah. Apa kata Ibnu Abbas? Ilbas libas ahli Mekah, pakai baju Mekah. Waktu itu sensitif. Kalau antum pakai baju yang bukan baju ahli Mekah bisa dikerjain sama orang Arab jahil. Karena Arab tuh ada jahil, ada yang alim, ada yang wali Allah, ada wali setan. Itu Salman Al-Farisi minta diantarkan oleh orang Arab Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dijual batu Arab. Budak murah udah tua. Salman. Umurnya udah seratusan tahun lebih. Salman. Dia udah bayar. Jadi si Arab tuh dapat 2 kali. Dibayar sama Salman, sama dijual itu ke Yahudi. Benar-benar jahil ya. Tapi nabinya juga muncul dari makhluk paling jahil. Jadi hati-hati juga kita. Kalau ada kampung paling jahat, jangan-jangan di situ ada wali paling tinggi. Jika ada orang-orang kaya, sangat kaya, jangan-jangan di sana ada orang yang kolbunya paling zuhud. Seperti itu, ya, bisa jadi begitu. Jika ada kampung miskin, siapa tahu di situ ada kolbu paling cinta dunia, tiap hari mikirin makan mulu. Apa bedanya sama hewan? Mikirin makan. Emang hidup untuk makan? Bukan. Makan untuk hidup. Hidup itu sifatnya Allah, hayat namanya. Ada wali kadang-kadang gaya-gaya orang nakal, gaya-gaya anak-anak, ya itulah. Tapi ada yang dibuat-buat juga ada. Yang dibuat-buat tuh geli kita lihatnya ya, geli aja ngelihatnya. Wali itu nggak bisa dibuat-buat, walaupun dia tutupin, dia menutupi itu karena jika dia tidak tutupi, orang-orang ini akan menangis setiap saat, matanya akan berlinang setiap saat. Maka diperintahkan melalui guru rohaninya, ilham Rabbani kudusi di kolbunya, agar dia membungkus nur yang ada dalam dirinya dengan bungkusan yang orang-orang tidak akan kira. Semakin di dalam, semakin disimpan, semakin berharga. Sampai-sampai orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kawan saya pengusaha, tapi pengusahanya retail, duitnya cash. Kalau mau datang nabungnya soleh sekali. Nabungnya di bank muamalat, di bank syariah. Ya sekarang ada BSI ya. Muamalah, kita dukung bank-bank syariah ini. Itu datang ke bank pakai celana paling jelek, pakai baju paling lusuh, bawa tas. Itu tas isinya 200 juta, 300 sekali per minggu itu. Setiap minggu dia nabung. Berarti lumayan juga dia itu ya. Begitu cara dia mengelabui orang. Cuma kalau ada orang begitu, kita nggak bisa ketipu ya. Kalau ada orang berbaju jelek, pakai tas, wah itu duitnya banyak tuh. Masuk ke bank maksudnya ya. Cuma kalau masuknya ke pasar, itu lagi nyari duit ya. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah. Orang-orang itu orang-orang spesial yang punya khususiyah. Apa arti khususiyah? Al-ulum wal ma'arif wal asrar. Ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat, rahasia-rahasia keilahian yang hanya yu'tiha Allah li awliyaih, yang hanya Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih ini biasanya ada yang Allah secretkan, dia rahasiakan, di-keep oleh Allah. Ada yang Allah masyhurkan.
Ada juga yang Allah prank. Allah tuh suka ngeprank juga tuh ya, nguji. Ya, serius. Dizahirkan ada seseorang bentuknya wali, ternyata dalamnya wali syaitan. Ada juga. Ya, maka nggak ada namanya pakaian resmi para wali, nggak ada. Ya, ada nggak? Kalau ada saya pakai sekarang. Nggak ada namanya libas rasmi li aulia illah, nggak ada. Pakaian resmi wali Allah tuh nggak ada. Kalau pakaian resmi guru, pakaian resmi sholat, ya itu tutup aurat kayak kita lah. Ya, pakai gamis, pakai baju koko, pakai sarung. Ini pakaian sholat, tapi pakaian wali nggak ada. Libasul wali at-taqwa. Libasul walinya itu takwa. Takwa ada di dalam dada, bukan di baju. Walaupun setelah sekarang ada zaman masa kita menyebut baju ini baju takwa, benar. Kalau baju koko, baju takwa, baju gamis, baju apa dong Pak? Itu baju apa tuh? Wa zahara, yang Allah tampilkan. Apa yang Allah tampilkan? Yang Allah wujudkan. Bi'azamatir rububiyah, keagungan rububiyahnya dalam bentuk izharil ubudiyah, dalam bentuk ibadah yang nyata. Nah, ibadah nyata itu Allah tampilkan, tapi kalau khususiyah, sir, enggak. Ini cocok sekali untuk orang negeri kita, karena di tanah ini, di tanah Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, banyak wali-wali di ganggang rumah, di tengah pasar, di antara orang-orang nakal. Bahkan mereka kadang-kadang duduk di tempat-tempat yang menurut kita nggak mungkin ada orang soleh duduk di situ. Menurut pikiran kita, setan kalau masuk ke masjid jadi wali nggak? Atau tetap jadi setan? Setan kalau masuk ke majelis, dia jadi soleh nggak? Atau tetap jadi setan? Berlian lempar ke pasir, tetap jadi pasir atau tetap jadi berlian? Paham antum maksudnya? Ya. Bangkai busuk, bungkus bagus-bagus, kasih parfum, taruh tengah masjid, gimana? Tetap bau. Jadi wali Allah ini walaupun dibungkus bagaimanapun, dia tetap tidak berubah. Yang lain akan terikat. Bahasa Melayu lama, magnet itu kan bahasa Inggris, bahasa Melayunya udah hilang tuh, besi berani. Bener ya? Orang Betawi masih nyebut gitu gak? Ya, itu sama, besi berani masih ada di kamus. Besinya berani. Kalau antum besi penakut. Besi berani itu besi mulia, beda dengan besi-besi biasa. Kalau dia ditaruh, ketarik nggak yang lain? Paham maksudnya? Jika si besi berani ini dibungkus dengan apapun, jika dia ada di suatu tempat yang tempat itu juga mempunyai sisi besi, maka dia akan ketarik. Inilah yang disebut oleh Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Apa kata beliau? Al-walayah, kewalian itu adalah raihatun, bau harum, yashummuha ahluha, yang dapat dikenal oleh ahlinya. Besi berani ditaruh di pasir, yang lengket pasir atau juga besi, yang halus-halus itu ya. Nah itu maksud saya. Paham sisi kewalian? Ya, kita udah bungkus nih, tapi semakin besar, semakin kuat masanya, ya, ukurannya si besi berani, semakin kuat juga tarikan-tarikan dari luar. Jadi jangan berpikir lagi wali itu yang di pelosok-pelosok. Ada wali di pelosok, tapi wali yang lebih canggih yang ada di tengah keramaian. Wali yang lebih hebat yang bisa bersembunyi dalam kehiruk-pikukan. Itu lebih dahsyat.
Antum jangan kira aneh wali ya, wali murid ya. Jangan salah, ntar cium-cium tangan bolak-balik lagi, repot kita. Saya ini orang biasa aja. Saya cuma ingin mengembangkan ilmu ini supaya kita punya adab nanti ke setiap orang. Jangan-jangan di samping kita nih wali ya. Jangan-jangan orang-orang yang kita nggak anggap selama ini tuh wali.